satu atau dua sperma diploid sehingga menghasilkan karyotype. Karyotipnya macam-macam, tergantung. Berarti kalau spermanya dua, dia bisa jadi 69 XXX, triple X ya, atau 69 XXY. Nah, intinya adalah di situ tidak terjadi kondisi yang bagus secara karyotipnya, secara genetiknya. Tapi pada pemeriksaan USG awal masih terlihat janinnya kadang, kantong gestasinya masih ada, ya denyut jantungnya pada fase awal masih bagus. Tapi saat perkembangan janinnya berlangsung, dia justru malah hampir abnormal. Kenapa? Karena ada kelainan kromosom berat yang nyebabin gangguan organogenesis. Jadi fungsi plasentanya dia benar-benar nggak bagus di situ. Akibatnya apa? Akan degenerasi hidropik. Karena suplai oksigennya kan nggak bagus nih. Nutrisi ke jaringannya juga otomatis sangat buruk ya. Jadi sebagian besar biasanya janin mengalami pertumbuhan yang berat atau malformasi multiple. Akhirnya apa? Dia bisa kematian intrauterin pada trimester awal ya, atau biasanya di bawah 12 minggu itu udah keguguran. Nah, secara patofisiologis berarti apa? Perkembangan janin pada hamil anggur itu di gangguan fungsi trofoblas sama plasentanya mengalami kegagalan. Kan harusnya trofoblas normal gimana tadi kemarin yang minggu awal dijelasin oleh teman kalian, harusnya menginvasi endometrium kan ya supaya sirkulasi uteroplasentanya adekuat. Tapi kalau di Morla hidatidosa proliferasi trofoblasnya dia nggak terkendali. Jadi struktur filus yang ada di apa dinding-dindingnya nggak ada avaskularisasi, nggak membuat si apa nutrisinya itu jadi tervaskuler gitu. Intinya nggak efektif aja dalam pertukaran nutrisi maupun oksigen. Akibatnya apa? Lingkungan dari intrauterinnya tidak kompatibel di situ. Ya, jadi secara klinis dia akan keluar ya. Jadi bisa dipahami ya di situ. Oke, mungkin saya share screen aja terkait dengan beberapa materi yang perlu dipelajari. Mana ya? Oke, eh, ini kita masuk mungkin ke spermatogenesis dulu ya. Kita refresh, recall yang kemarin kalian sudah pelajari. Nah, ini ya, spermatogenesis hampir sama sama yang teman kalian jelaskan. Intinya adalah di sini yang paling kalian ketahui adalah sperma dibentuk di dalam organ yang disebut apa? Masih ingat nggak? Apa nih? Soal ujian nih. Sperma Testis, dibentuk dokter. testis ya. Jangan lupa ya. Kalau ada pertanyaan cerita terus tiba-tiba sperma dibentuk di dalam organ apa? Dijawabnya testis. Nah, testis terletak di dalam kantong pelindung yang disebut apa? Skrotum ya, yang berfungsi untuk menjaga si suhunya ideal ini supaya produksi spermanya di dalam struktur ini bagus ya, baru nanti ke di dalam testis terdapat struktur yang namanya tubulus miniferus, terus tempat berlangsungnya spermatogenesis itu udah kalian jelasin kemarin ya. Nah, ini ya, sampai nanti akan terbentuk si spermatozoa yang matang, dia akan bergerak ke fase different dan pada saat ejakulasi spermanya akan dialirkan keluar melalui uretra. Poinnya adalah dua tadi ya, yang kalian kalau ditanyakan terkait dengan di mana sel sperma dibentuk atau eh, testis terletak di mana atau dilindungi apa itu jangan sampai lupa ya. Nah, ini udah juga kalian jelasin gimana terjadinya apa yang terjadi di dalam sel sperma selama berkembang. Intinya adalah dia ada organisasi
kromosom ya. Sel sperma punya berapa kromosom? Ada yang masih ingat? Punya 23 kromosom ya, 22 kromosom autosom dan satu kromosom seks ya. Ini kesimpulan akhirnya adalah dia pada saat eh, meiosis satu itu akan menghasilkan dua sel haploid dengan kromatid yang masih menempel. Tapi meiosis 2 dia akan memisahkan sister kromatid itu ini ya, sehingga terbentuk 4 sel yang haploid dengan kromosom tunggal. Ini yang perlu kalian pahami ya. Intinya adalah dia terjadi dua proses meiosis di sini. Nah, ini sama sampai dia terjadi spermatozoa, ini udah di apa namanya dijelasin juga di presentasi kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak dari spermatogenesis? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita masuk ke oogenesis ya. Ini oogenesis, secara dasar organ reproduksi laki-laki dan perempuan itu bersifat homolog. Artinya dia punya asal dan struktur yang sama secara embrionik. Dan organ-organ tersebut tetap berdiferensiasi sehingga memiliki fungsi tapi berbeda ya, tapi saling melengkapi. Nah, biasanya yang penting di sini adalah pada perempuan organ gonadnya disebut apa? Organ gonadnya disebut ovarium, ya. Kalau ada pertanyaan, apabila terjadi fertilisasi, fertilisasi berlangsung di mana? Di tuba Fallopi, dokter. Di tuba Fallopi, tepatnya di mana? Di ampula, ya. Di tuba Fallopi bagian tengah yang disebut dengan ampula. Jadi dia lokasi utama pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Itu juga jangan salah, ya. Saya nggak mau nilainya kecil ya. Ini udah dikasih loh apa hal-hal yang kalian harus pahami dan ketahui. Kemudian di sini bagian-bagian utama juga udah ya dijelasin kemarin, ovarium, fimbriae, tuba Fallopi itu juga jelas. Ini juga sama folikel-folikel juga udah dijelaskan ya. Ada folikel primer, sekunder, the graft juga sudah ada. Tahapannya juga udah jelas ya. Sama meiosis satu sama meiosis satu berarti dia menghasilkan oosit apa? Oosit sekunder. Sama ada badan polar yang membedakan dengan spermatogenesis ya. Kemudian oosit itu dia akan berhenti pada metafase 2 sampai terjadi suatu pembuahan ya. Intinya untuk di wanita kalian ketahui itu aja. Ini nggak usah, ini eh, terlalu expert ya, non-disjunction segala macam kelainan kromosom. Nah, kita masuk ke fertilisasi. Fertilisasi udah dibahas belum yang struktur pertahanan sel telur dalam proses fertilisasi? Kayaknya belum ya. Yang kalian harus ketahui dulu di sini ada yang namanya lapisan corona radiata. Nah, itu apa? Lapisan paling luar di sini yang terdiri dari sel granulosa yang masih menempel pada zona pelusida. Nah, corona radiata ini dia ikut terbawa saat tadi si follicle the graft-nya itu pecah saat ovulasi tadi. Fungsi utamanya adalah dia akan melindungi oosit dari kerusakan dan sebagai penghalang pertama yang harus ditembus oleh si sel spermanya. Baru masuk nih, ada zona pelusida. Kemudian ada rongga perivitelina. Kemudian ada membran vitelina. Tapi yang pertama kali harus kalian pahami di sini yang selalu ada adalah corona radiata yang paling susah ya. Corona radiata itu yang paling luar yang terdiri dari sel granulosa yang dia menempel pada zona pelusida untuk supaya oositnya itu tidak gampang ditembus sama sperma. Baru nanti yang lainnya.
Nah, ini ilustrasinya gini ya. Berarti ini yang tadi si corona radiatanya. Oke, ini fertilisasi sama tadi di ampula ya. Kayak fertilisasi ini yang mau ditanyakan? Lanjut ya, kita ke cleavage ya. Cleavage itu berarti pada saat ovulasi, kalian ingat ada folikel matang di sini. Folikel matang dikenal sebagai folikel de Graaff yang tadi akan pecah dan dia akan melepaskan si oosit-oosit ini nih, oosit sel telur dilepaskan kemudian dia akan ditangkap oleh fimbria dari tuba Fallopi. Nah, ini yang apa namanya struktur-struktur seperti jari-jari halus di ujung saluran tuba. Nah, setelah ditangkap, dia oosit akan bergerak masuk ke dalam tuba falopinya apabila terjadi fertilisasi. Kemudian zigot yang terbentuk akan mengalami proses cleavage tadi. Dia akan mengalami pembelahan sel yang berulang, kemudian akan menghasilkan struktur yang lebih kompleks. Awalnya jadi dari morula ya, sekumpulan sel hasil pembelahan yang menyerupai bola padat sampai nanti terjadi yang lainnya ya, blastula dan sebagainya. Nah, ini eh, tadi setelah fertilisasi, zigot akan mengalami proses cleavage. Jadi dia pembelahan sel secara mitosis tanpa pertambahan ukuran. Ya, jadi bukan ukurannya yang bertambah, tapi hasil-hasil dari pembelahan sel-selnya. Makanya kita sebut dengan blastomer. Ya, tahap awalnya kan dari berapa? 2 sel, jadi 4 sel, jadi 8 sel, jadi 16 sel, ya, yang masih disebut dengan blastomer. Tapi pada hari ketiga terbentuklah yang namanya morula. Ya, jadi dia struktur yang terdiri dari sekitar 16 sel dan menyerupai bola padat. Nah, ini yang dijelasin kemarin sama teman kalian. Sampai nanti pada tahap morula itu terjadi akumulasi cairan di antara sel-sel blastomer yang akan diferensiasi strukturnya menjadi 2 bagian utama. Ada trofoblast, ada embryoblast, ya. Ini ada trofoblast, ada embryoblast. Oke, ini nggak usah ya, terlalu kompleks. Nah, ini aja yang perlu kalian ketahui. Jadi pada embryoblast, setelah implantasi si embryoblastnya ini ya, nanti dia akan eh, embryoblast itu kan bagian dalam dari blastokis ya. Dia akan berdiferensiasi menjadi 2 lapisan yang namanya epiblast sama hipoblast. Nah, kedua lapisan inilah yang akan membentuk struktur yang disebut sebagai bilaminar germ diskus atau lempeng germinal bilaminar. Si epiblast ini dia terletak di sebelah atas nih yang warna kuning, menghadap ke yang namanya rongga amnion. Sementara si hipoblast dia berada di bawahnya dan mengarah ke kantong yolk sac, ya, kantung kuning telur, ya. Kemudian si epiblast ini nantinya dia akan berkembang menjadi ektoderm dan merupakan asal mula dari lapisan embrionik yang lebih kompleks ya. Kemudian yang hipoblast dia akan membentuk endoderm primer yang kemudian akan digantikan nanti ke lapisan-lapisan lain. Jadi nanti ada proses yang namanya gastrulasi, ya, proses migrasi dan diferensiasi sel-sel epiblast untuk dia membentuk lapisan germinal ketiga yaitu mesoderm, ya. Nih, contohnya, jadi ini intinya adalah dia udah muncul nih si mesodermnya. Akibat tadi kan baru 2 tuh bilaminar, endoderm sama ektoderm. Karena dia semakin berkembang, ya, terjadinya proses gastrulasi, nah muncul nih si mesoderm, intinya gitu, ya. Yang menyertainya termasuk ada pembentukan notochord di sini. Sampai nanti sinyal dari notochord inilah yang akan memicu terbentuknya dari lempeng saraf atau neural plate ya. Nah, ini masih sama. Oke.
Ini sama ya tadi ya bedanya ini lebih secara 3D aja. Jelas notochordnya di sini dia mengalami invaginasi dulu, eh, lalu memanjang ke depan membentuk suatu lapisan baru namanya mesoderm. Tapi pada prinsipnya awalnya dua dulu dari hipoblast sama epiblast dia membentuk endoderm sama ektoderm ya. Baru muncul proses delaminasi akibat gastrulasi baru muncul si lapisan mesoderm ya. Nah, ini proses-proses pembentukan struktur penting. Sebenarnya ini satu lembar aja nih untuk organogenesis yang perlu kalian pahami. Jadi sebenarnya di lapisan mesoderm dia akan berkembang menjadi berbagai sistem organ penting. Ada sistem kardiovaskuler ya. Kalau untuk mesoderm ya, ada sistem muskuloskeletal, ada sistem urogenital sama membran peritoneal. Sistem kardiovaskular itu yang akan membentuk jantung, pembuluh darah, sama sel darah. Sistem muskuloskeletal, otot rangka, tulang, kartilago. Ya. Nah, perbedaan dengan derivat lapisan ektoderm, kalau lapisan ektoderm dia akan membentuk sistem saraf pusat ya dan perifer. Jadi ada otak, sumsum tulang belakang, saraf, epidermis kulit. Intinya adalah di sini untuk mesoderm dia yang akan membentuk struktur internal bagian dalam. Dia yang mendukung fungsi-fungsi tubuh seperti sistem peredaran darah, gerak, sama reproduksi. Tapi kalau yang ektoderm, dia yang akan membentuk sistem saraf dan lapisan pelindung tubuh dari luar. Kalau yang entoderm atau endoderm, dia yang akan membentuk traktus gastrointestinal sama traktus respiratorius, pernafasan ya. Kemudian boleh ini kalian dicatat, kalau mau dicari juga boleh ya. Jadi ada yang namanya diferensiasi mesoderm. Diferensiasi mesoderm itu kan ada tiga jenis ya, ada paraksial, intermediate, sama lateral plate. Nah, kalau kalian mau cari boleh, nanti kalau mau dikumpulkan ke saya juga silahkan, enggak pun enggak apa-apa ya. Itu lebih bagus kalau mau dikumpulin dan dicari pertanyaan dan jawabannya ya. Itu kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, untuk pembentukan sistem kardiovaskuler, itu yang pertama apa yang perlu kalian pahami? Jantung dulu, ya, organ pertama yang berfungsi. Dia berkembang pada minggu ketiga. Tahapannya adalah untuk pembentukan pertama kardiogeniknya dulu. Kardiogenik field, ya. Ini saya nggak ada gambarnya ya. Pembentukan kardiogenik field, kemudian pembentukan endocardial tubes, baru yang terakhir dia akan fusi menjadi primitive heart tube. Intinya adalah di sini akan terjadi eh, lengkungan antara atrium sama ventricle. Ya, kalian tahu kan jantung ya, bisa dibayangin ya, yang atrium yang atas, yang ventricle yang bawah. Nah, nanti terjadi septasi di situ, terjadi pemisahan. Nah, lapisan yang balik lagi, yang terbentuk awalnya adalah yang mesoderm, gitu ya. Kemudian yang sistem pencernaan juga sama, dia ada primitive good, ada foregut, ada midgut, ada hindgut. Itu aja yang perlu kalian pahami. Yang lain jarang sih ya, biasanya terlalu apa namanya? Kompleks untuk pembentukan secara generalnya. Nah, ini entoderm. Oke, kita masuk ke implantasi. Nah, ini kehamilan ektopik ya. Kehamilan ektopik berarti kondisi di mana embrio dia menempel dan berkembang di luar rahim. Yang paling sering adalah terjadi di tuba falopi. Normal nggak kalau dia ini terjadinya di tuba? Seharusnya udah masuk kemana kalau udah kehamilan hari kelima sama keenam? Harusnya udah mulai masuk ke rahim, ya. Pembuahan doang yang terjadi di tuba. Tapi kehamilan yang terjadi di tuba berarti ada hambatannya selama dia perjalanan embrio yang membelah menuju rahim. Sehingga embrionya jadi salah nempel. Yang harusnya dia bisa masuk ke uterus ke sini, tapi dia nempel di sini. Nah, pada hari kelima atau keenam setelah pembuahan, embrio harusnya sudah masuk ke dalam rahim.
Kalau tuba falopinya normal, lurus, nggak ada sumbatan atau kelainan anatomi, dia harusnya secara normal hari ke-6 pembuahan embrio sudah meninggalkan tuba falopi dan masuk ke dalam uterus. Ya, baru di dalam rahim embrio akan mencari tempat yang cocok untuk nempel dan memulai proses implantasi pada dinding endometrium. Tapi kalau tubanya mengalami kelainan secara anatomis, misalkan dia ada infeksi, inflamasi, atau lekukan ya, intinya terhambat aja. Nah, secara normal embrio nggak bisa, dia hanya bisa bertahan di tuba. Kalau misalkan bertahan di tuba, nih ya ada janinnya kan, kalian lihat di sini. Nah, pada proses reaksi kortikal, si area iona pelusida sama membran pelusida dia yang awalnya bisa melindungi embrio akan mengeras di sininya. Mengeras dia akan mencegah penetrasi sel lain. Sementara pada hari ke-6 cangkangnya kan akan pecah ya. Sehingga si embrionya ini dia nggak dilapisi lagi oleh cangkang yang harusnya udah masuk nih di uterus tanpa cangkang. Tapi karena di tuba falopi dia udah nggak punya cangkang, dia akan terekspos keluar si trofoektodermnya menjadi langsung terekspos dan nempel di dinding tubanya. Otomatis kalau trofoektodermnya langsung nempel dan menembus dinding tuba, dia tidak dipersiapkan untuk kehamilan si tuba ini. Makanya si sinsisio trofoblastnya akan bersifat invasif. Dia jadi kayak menggerus si dinding tubanya, pengen ngambil makanan. Kan yang disetting sama Allah itu kan si uterus ya, yang bisa lewat plasenta untuk mengambil atau untuk apa namanya mendeliver si nutrisi. Tapi kalau di tuba falopinya dia nggak didesain seperti itu, pasti tuba falopi akan robek. Makanya terjadi perdarahan yang masif di situ, perdarahan serius. Dan terjadi keguguran pasti ya, karena akibat kehamilan ektopik di tuba falopi. Nih ya, implantasi ya, harusnya dia bisa eh, ngambil dari plasenta, kemudian nih ya, harusnya kan dari sini bisa diambil jaringan-jaringannya, nutrisi-nutrisinya oleh apa namanya, umbilical cord. Kalau udah ada racun atau nggak kepake, dikeluarin lagi sama ibu, dibuang lewat urin ibu, lewat feses ibu. Tapi kalau dia nggak di uterus, dia nggak bisa seperti itu. Intinya ke situ ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ujian kapan kalian UASnya? Udah ada info dari Dokter Maitia atau Bu Dwi? Belum ada info, dokter. Belum ada info, nanti dikabarin ya. Iya, baik, dokter. Oke, ini eh, nggak usah ya. Ini sama sih tadi ektoderm, endoderm, blastosis. Intinya di kavitas amnion sama yolk primitif. Jadi menjadi lapisan mesoderm. Oke, selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Paling ini ya, nih kalau belum terbentuk nih, terjadi apa namanya? eh neural tube ya. Jadi kebuka dia si embrionya. Kalau neuropores anteriornya belum menutup sempurna di hari ke-25, sama neuropores posterior dia belum menutup sempurna di hari ke-27, akibat banyak faktor ya, terutama kekurangan asam folat dan segalanya. Itu bisa terjadi neural tube defect, kelainan bawaan pada sistem saraf pusat. Jadi dia gagal penutupan anterior dan posterior neuroporesnya. Ini juga keluar deh ya, kalian hafal ini. Neural pores posterior nutup di hari keberapa, yang anterior hari keberapa ya. Kalau nggak menutup terjadinya kasus apa? Ya, dihafalin ya. Neural tube defect. Saraf-saraf diajarin nggak sama dokter Rosa? Simpatis, parasimpatis, aferen, eferen, atau dokter Metia dari anatomi. Diajarin dok.
diajarin. Oke, berarti cukup ya kalau gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Dokter izin bertanya, PPT-nya bakal dikirim nggak, dokter? Oh ya, nanti dikirim. Tenang aja. Besok ya, tapi ya. Saya masih praktek Oke, soalnya hari ini. baik. Terima kasih, dokter. Oke. Udah malam ya kalian ya. Udah jam 8. Besok juga waktunya libur. Mohon maaf ya untuk yang non-Islam. Apa namanya? Besok kan ada ibadah. Kalian harus malam-malam kuliah. Mudah-mudahan tidak terhambat ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian nggak ada yang remedial, nggak ada yang nilainya di bawah standar ya. Semuanya bisa lulus dan maksimal. Coba dapat A semua ya. Kalau tadi udah dikasih tahu, mudah-mudahan bisa membantu mendongkrak nilai kalian ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup kuliah hari ini. Sehat semuanya, lancar ujiannya. eh, Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, saya live ya. Terima kasih, dokter. Oke. Terima kasih, Terima dokter. kasih dokter, terima kasih.